Di video kali ini aku akan mencoba untuk bertahan hidup selama 50 hari di underground. Hari pertama aku nge-spawn di underground dan aku menunggangi seekor kedelai. Aku mencoba untuk melihat isi kedelai tersebut dan ternyata isinya lumayan bagus. Ada sapling, pickaxe, makanan dan juga telur mob. Aku pun mengambil dirt dan langsung menanam sapling-sapling yang aku punya agar aku bisa mendapatkan kayu, karena di bawah tanah ini tidak ada yang namanya itu pohon. Setelah menanam sapling, aku pun melanjut mencari batu dan membombil pohonnya agar cepat tumbuh. Aku pun langsung mencari kayu agar aku bisa membuat crafting table. Setelah membuat crafting table, aku pun lanjut membuat stone pickaxe dan langsung menambah iron yang ada di dalam gua tersebut. Aku juga sekalian mencari 8 batu agar aku bisa membuat furnace. Tidak lupa juga aku mencari koal agar aku bisa membakar ironku. Setelah 2 ironku jadi, aku pun langsung membuat shear agar aku bisa mendapatkan daun, karena daun di awal-awal itu sangat berguna. Setelah mengambil daun, aku pun langsung memanen tebu agar aku bisa membuat kertas dan juga gula. Setelah memanen tebu, aku pun melihat gerbang yang sangat aneh. Aku pun mencoba menggali lurus, siapa tahu ada sesuatu. Karena stone pickaxe hancur dan aku tidak menemukan apapun, aku pun memutuskan untuk kembali. Sesampainya di rumah, aku pun mengambil kaktus dan menanamnya, siapa tahu berguna. Setelah menanam kaktus, aku pun membuat 2 pickaxe dan 1 komposter agar aku bisa mengubah daun menjadi bone meal. Setelah itu aku membuat ember dan mengambil air terjun yang ada di sini. Setelah itu aku pun langsung membuat infinity water. Setelah membuat infinity water, aku pun membuat chorus dirt agar aku bisa menggunakan dirt yang aku punya. Selanjutnya aku mencari cobweb agar aku bisa membuat tempat tidur dan juga alat pancing. Setelah itu aku pun mengambil telur ayam dan membuat kandang agar aku bisa menternak ayam. Aku pun membuat chest dan merapikan item-itemku. Setelah merapikan chest, aku pun mengambil telur domba dan membuat kandangnya. Karena dirtku kurang satu, aku pun mencari gravel agar aku bisa menggunakan dirtku lagi. Setelah mendapatkan banyak gravel, aku pun kembali dan langsung mengadakan dirt. Singkat cerita, aku pun mengubah batu yang ada di baseku ini menjadi dirt, dan aku juga menaruh grass block agar bisa menyebar rumputnya. Setelah rumputnya sudah mulai menyebar, aku pun membombil rumput itu agar aku bisa mendapatkan biji. Setelah mendapatkan biji, aku pun membuat perkebunan mini agar aku bisa mendapatkan gandum. Setelah itu aku mengambil telur sapi dan langsung menetaskannya. Lanjut, aku pun membuatkan kandang untuk domba-dombaku. Setelah itu aku pun memberikan makan domba-dombaku agar mereka bisa memiliki anak. Tidak lupa juga dengan sapinya. Aku pun lanjut membuatkan kandang untuk para babi. Setelah mengurusi hewan-hewanku, aku pun memutuskan untuk pergi ke bawah tanah untuk mining diamond. Aku juga sekalian mencari dirt dan juga gravel.
Di sini aku juga sekalian mencari granit, andesit, dan diorit. Setelah aku merasa cukup mining, aku pun membuat furnace dan langsung membakar ironku. Sambil menunggu ironku matang, aku pun berusaha untuk mining lurus ke depan lagi untuk mencari diamond. Akhirnya aku pun menemukan diamond dan juga emerald. Setelah semua pickaxe batuku hancur, aku pun memutuskan kembali. Sesampainya di forest, aku pun langsung membuat full set iron armor dan juga toolsnya. Setelah itu aku pun kembali ke atas. Sesampainya di atas, aku pun langsung mencari keledaiku karena aku sangat kelaparan. Dikarenakan petiku hampir penuh, aku pun memutuskan untuk membuat storage room agar aku bisa menampung item banyak. Terlebih dahulu sambil menunggu kayunya tumbuh. Dikarenakan aku membutuhkan kayu untuk membuat reaktor, jadi aku pun memutuskan untuk ke bawah dan AFK sebentar untuk mendapatkan kayu. Setelah berminggu-minggu aku AFK, akhirnya aku mendapatkan 1 stack lebih kayu, dan aku pun langsung membuatnya menjadi trapdoor. Dan aku pun langsung memasangnya di mob farm.
Setelah mau farmnya ready, aku tidak sengaja melihat skeleton Porygon yang membawa pedang. Jadi aku pun langsung menangkapnya di bot. Setelah itu aku pun lanjutkan projectku, yaitu membuat storageku. Setelah storage roomnya jadi, aku mencoba untuk AFK di mob farm, tapi ternyata tidak ada mob yang jatuh. Aku coba untuk mengeceknya ke atas dan ternyata ada skeleton yang terjebak. Dan aku pun mencoba untuk memperbaiki mob farmku ini. Di saat aku ingin ke bawah, tiba-tiba saja blok yang aku pijaki hancur secara tiba-tiba dan aku pun terkena damage. Hari ke-50, aku memutuskan untuk memining ke bawah untuk mencari iron karena stok ironku sudah menipis. Setelah mendapatkan cukup iron, aku pun memutuskan untuk pergi ke atas. Sesampainya di atas, aku malah menemukan chest yang besar. Aku membuka yang di samping, malah yang di samping lagi yang terbuka. Aku pun membersihkan inventoryku karena sudah mulai penuh. Dan juga memanen kebun miniku ini. Karena kebun miniku ini tidak terlalu efektif, jadi aku pun memutuskan untuk membuat kebun yang lebih besar lagi. Aku mulainya dengan menghancurkan kandang sementara hewanku ini.
Setelah jadi, aku pun memberi makan ayamku ini. Karena aku merasa kasihan dengan hewan-hewanku ini, jadi aku memutuskan untuk membuatkan kandang baru untuk mereka.
Setelah kandangnya jadi, aku pun pergi ke atas untuk memperbaiki mob farmku ini karena kurang efektif. Setelah mob farmnya jadi, aku pun memutuskan ke bawah tanah untuk mencari lava karena aku ingin pergi ke nether. Singkat cerita, aku pun menemukan lava dan aku pun langsung mengambil lavanya karena aku lupa membawa air. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke atas dulu untuk mencari air. Karena aku kebetulan belum mempunyai diamond, jadi aku mengambil 3 biji diamond untuk membuat diamond pickaxe. Sesampainya di atas, aku pun langsung menaruh lava dan mengambil air. Dan aku pun langsung menyiram lava yang ada di sini dan langsung menambangnya. Singkat cerita, aku pun mengambil 14 obsidian, 10 untuk membuat nether portal dan 4 untuk membuat enchanting table. Sesampainya di atas, aku pun langsung membuat nether portal dan langsung menghidupkannya. Dan alangkah beruntungnya aku nge-spawn di basalt delta. Aku pun sempat gelut dengan slime block dan aku pun menggunakannya karena dia terjatuh ke bawah jurang. Kuntul. Tujuanku kesini adalah untuk mencari blackstone agar aku bisa memodif rumahku nantinya. Setelah aku merasa cukup banyak, aku pun memutuskan untuk kembali ke overworld. Dan aku pun langsung mendekorasi nether portalku ini. Setelah mendekorasi nether portal, aku pun mendapatkan item-item. Dan itulah cerita perjalananku selama 100 hari di dunia underground ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.